Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai modal atau ekuitas. Seperti kita ketahui bahwa modal atau ekuitas itu merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berasal dari luar perusahaan maupun yang berasal dari dalam perusahaan. Jadi modal yang berasal dari luar perusahaan itu dianggap sebagai kewajiban atau utang ataupun liabilities. Sedangkan modal yang berasal dari dalam perusahaan itu dianggap sebagai modal sendiri. Nah, kemudian modal atau ekuitas ini juga dilaporkan dalam laporan neraca atau laporan posisi keuangan, di mana posisi modal ini dilakukan setelah posisi akun utang atau akun liabilities atau akun kewajiban. Jadi di dalam laporan posisi keuangan tersebut, modal ini terdiri dari modal saham, kemudian laba ditahan, dan tambahan modal di store. Jadi yang perlu kita pahami dan pelajari saat ini adalah modal saham. Apa itu modal saham? Modal saham itu merupakan modal pemilik perusahaan atau modal pemegang saham. Nah, artinya apabila perusahaan ingin menanamkan modalnya, itu bisa dilakukan dalam bentuk saham biasa maupun saham prioritas. Jadi masing-masing saham biasa maupun saham prioritas ini memiliki hak pasti dan hak istimewa sesuai dengan ketentuan kontrak. Jadi hak-hak yang melekat pada saham tersebut yaitu menerima pembagian laba dalam bentuk dividen. Jadi dividen itu keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, jika perusahaan menanamkan modal dalam bentuk saham biasa, maka pembagian labanya itu atau keuntungannya hanya sebagian dibagikan kepada pemegang saham. Berbeda dengan saham prioritas. Kalau saham prioritas itu keuntungannya penuh dibagikan kepada pemegang saham. Maka dikatakan sebagai saham istimewa. Nah, di sini kita juga memahami dan mengetahui bahwa setiap perusahaan itu harus memiliki saham biasa. Dan setiap perusahaan itu tidak harus memiliki saham prioritas. Nah, itu yang membedakannya. Berarti semua perusahaan itu atau setiap perusahaan itu harus memiliki saham biasa. Kemudian memberikan hak suara yang mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen dan mempunyai andil atas pembagian kekayaan perusahaan jika terjadi likuidasi. Nah, di sini bagaimana akuntansi pengeluaran saham? Akuntansi pengeluaran saham ini bisa dilakukan dengan nilai nominal dan bisa dilakukan tanpa nilai nominal. Kita perlu bahas satu persatu terlebih dahulu. Untuk saham dengan nilai nominal yang merupakan nilai yang tercantum dalam tiap-tiap lembar saham dan tidak ada hubungannya dengan harga pasar saham. Nah, adapun rekening yang termasuk dalam saham dengan nilai nominal ini yaitu modal saham prioritas atau saham biasa itu digunakan untuk mencatat nominal saham yang diterbitkan. Kemudian modal di store kelebihan di atas nilai nominal atau disebut dengan tambahan modal di store. Bisa juga dengan disebut agio saham. Nah, digunakan untuk apa? Digunakan untuk mencatat kelebihan pembayaran harga saham di atas nilai nominal. Nah, kemudian disagio saham. Nah, disagio saham ini kebalikan dari agio sahamnya. Digunakan untuk mencatat kekurangan pembayaran harga saham
itu di bawah nilai nominalnya. Nah, di sini kita ketahui bahwa akun atau ayat jurnal pada penjualan saham biasa atau saham prioritas ini kita ketahui dari nilai harga jual dan nilai nominalnya. Apabila harga jualnya lebih besar daripada nilai nominal, maka kita tentukan agio sahamnya dengan ayat jurnal yang diperlukan kas di sebelah debit pada modal dan agio saham biasa ataupun prioritas itu di sebelah kredit. Apabila harga jual di bawah nilai nominal, maka dilakukan dalam bentuk disagio. Nah, caranya dengan ayat jurnal. Nah, di sini kasnya itu sama disagionya itu di debit, pada modal sahamnya di kredit. Kemudian di sini contoh menggunakan saham dengan nilai nominal. PT Bangkit Jaya menjual 1.000 lembar saham, nominalnya ini Rp50 per lembar dengan harga jual secara keseluruhan 110. Nah, yang pertama kita catat adalah pada saat pengeluaran dan penjualan saham. Nah, di sini kasnya sebesar 110, yaitu sebesar harga jual yang ada di dalam contohnya pada modal saham biasa. Saham biasa ini atau nilai nominalnya. Kalau kasnya berarti harga jualnya. Kalau modal saham biasa ataupun saham prioritasnya itu sama artinya dengan nilai nominal. Nah, di sini nilai nominalnya itu atau modal saham biasanya Rp50.000 diperoleh dari 1.000 dikali Rp50 per lembarnya. Sehingga menimbulkan agio atau tambahan modal di store yaitu Rp60.000. Tinggal dikurangin saja. Kemudian jika saham di atas dijual seluruhnya dengan harga 40.000, maka ayat jurnal yang diperlukan kasnya atau harga jualnya itu 40.000. Nah, kemudian modal saham biasa atau nilai nominalnya tadi itu kan 50.000. Berarti lebih kecil harga jualnya dibandingkan dengan nilai nominalnya. Kita kurangin aja, maka selisihnya itu 10.000 dinamakan disagio. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah saham tanpa nilai nominal. Kalau saham tanpa nilai nominal ini dikeluarkan perusahaan yang tidak mempunyai nilai tercetak dalam sertifikat saham. Nah, jadi akun-akun yang tidak diperlukan dalam saham tanpa nilai nominal adalah agio dan akun disagio. Jadi kita tidak perlu mencari akun atau tambahan modal di store-nya berapa, disagionya berapa. Alasannya seperti apa? Yaitu untuk menghindari kemungkinan timbulnya utang bersyarat jika saham dikeluarkan dengan harga di bawah nilai nominal. Kemudian untuk menghindari kerancuan hubungan antara nilai nominal dengan harga pasar saham. Nah, di sini contohnya tanpa nilai nominal. PT Bangkit Jaya didirikan dengan saham yang diotorisasi 10.000 lembar tanpa nilai nominal. Kemudian 500 lembarnya dijual secara cash atau tunai dengan harga Rp1.000 per lembar. Ayat jurnal yang diperlukan di sini adalah ketika 500 lembar saham itu dijual secara cash, harga per lembarnya itu adalah 1.000, maka kasnya atau harga jualnya Rp500.000, tinggal dikalikan saja 500 dikali 1.000 pada modal saham biasa tanpa nilai nominal. Jadi kita tidak perlu menghitung tambahan modal di store ya. Kemudian selanjutnya jika 500 lembar saham dijual secara cash dengan harga yang berbeda, maka tinggal dikalikan saja juga. Kita juga tidak menghitung tambahan modal di store baik agio maupun disagionya. Nah, tinggal dikalikan sehingga kasnya 750 pada modal saham biasa sebesar Rp750.000. Kemudian di sini ada contoh lain ya, ada contoh lain ya, intinya sih sama sebenarnya.
Pada tanggal 1 Januari 2020, perusahaan menjual 3.000 lembar saham biasa dengan nilai nominalnya Rp10.000 dan harga pasarnya sebesar Rp12.000 serta 1.000 lembar saham prioritas dengan nilai nominal Rp20.000 dan harga pasarnya Rp25.000. Di sini maksudnya adalah baik saham biasa maupun saham prioritas itu masing-masing memiliki nilai yang berbeda. Nah, tapi sama penjualan sahamnya itu sama. Cuman yang membedakannya di sini adalah nilai nominal dan harga pasar. Nah, kemudian untuk menghitung penjualan saham biasa, di sini kasnya 36 juta, jadi nilai harga jualnya. Nah, diperoleh dari 3.000 dikali 12.000 tadi harga pasarnya, modal saham biasanya 30 juta, 3.000 lembar saham dikalikan dengan nilai nominalnya 10.000. Maka diketahuilah agio sahamnya sebesar 6 juta atau tambahan modal di store saham biasa. Karena apa? Karena harga jualnya itu lebih besar daripada nilai nominalnya. Begitu juga dengan saham prioritas, tinggal disesuaikan saja. Tinggal dikalikan dengan harga pasarnya berapa, udah ada di dalam soal, kemudian nilai nominalnya juga berapa, tinggal disesuaikan saja, udah ada di dalam soalnya. Nah, kemudian contoh pada saham gabungan, saham biasa dan saham prioritas. Nah, di sini contohnya adalah pada tanggal 1 Januari 2020, perusahaan menjual 1.000 set saham dengan harga per setnya Rp18.000. Satu lembar saham biasa dengan nominal Rp5.000 dan harga pasarnya Rp7.000 serta satu lembar saham biasa dengan nominal Rp10.000 dan harga pasarnya Rp13.000. Jadi kita pertama kali menghitung harga pasar masing-masing saham, yaitu untuk yang saham biasa itu harga pasarnya 7.000 dibagi dengan 20.000. 20.000 itu total dari harga pasarnya, yaitu 7.000 ditambah 13.000 dikalikan dengan harga per setnya yaitu 18.000, maka menghasilkan 6.300. Begitu juga dengan saham prioritas, karena harga pasarnya 13.000 dibagi dengan 20.000 sama tadi dikalikan 18.000 per setnya. Nah, maka hasilnya Rp11.700. Nah, kemudian yang kedua kita lakukan adalah menghitung jumlah harga jual masing-masing saham. Untuk harga jual saham biasa di sini sebesar 6.300.000 diperoleh dari 1.000 set saham dikalikan dengan masing-masing set yang harga pasarnya di awal tadi 6.300. Kemudian jumlah nilai nominal saham biasa. Nah, jumlah nilai nominal saham biasanya ini 5 juta diperoleh dari 1.000 set saham dikalikan dengan nilai nominal. Jadi setelah harga jual baru nilai nominal. Supaya apa? Supaya kita bisa membandingkan mana yang lebih besar, apakah harga jual ataukah nilai nominal, sehingga diketahui ketika harga jual lebih besar daripada nilai nominal, maka diketahuilah tambahan modal di store-nya yaitu 1.300.000, tinggal dikurangin saja. Kemudian untuk yang saham prioritas caranya sama, tinggal sesuaikan dengan harga jualnya berapa, harga pasarnya, kemudian nilai nominalnya berapa, ya. Tinggal disesuaikan sama caranya dengan saham biasa sehingga menimbulkan tambahan modal di store 1.700.000. Maka ayat jurnalnya adalah kas sebesar 18 juta. 18 juta ini diperoleh dari 6.300.000 ditambah dengan 11.700.000 pada modal saham biasa dan saham preferen atau saham prioritas, kemudian tambahan modal di store, baik saham biasa maupun
saham preferennya itu tinggal dipindahkan aja nilai-nilainya yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya penjualan saham berdasarkan atas pesanan. Nah, di sini yang penjualan saham berdasarkan atas pesanan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil atau yang baru masuk go public, atau perusahaan juga bisa menawarkan kepada karyawannya supaya karyawannya itu ikut berpartisipasi dalam kepemilikan saham perusahaan. Itu yang dinamakan dengan penjualan saham berdasarkan pesanan ya. Nah, di sini ada dua rekening yang perlu kita ketahui, yaitu rekening modal saham biasa atau prioritas, kemudian rekening piutang pesanan saham. Nah, jadi untuk yang modal saham biasa atau saham prioritas itu menunjukkan kewajiban perusahaan untuk menyerahkan selembar saham kepada orang yang telah memesan saham. Ayat jurnalnya modal saham biasa atau prioritas yang dipesan pada modal saham biasa atau prioritas. Kedua, piutang pesanan saham menunjukkan jumlah harga saham dipesan yang belum dilunasi, namanya juga piutang. Piutang pesanan saham pada modal saham yang dipesan. Itu ayat jurnal yang kedua. Misalkan saya contohkan di sini bahwa diterima pesanan 500 lembar saham biasa, nominalnya Rp10.000 dengan nilai kursnya 110. Dibayar secara tunai dan sisanya dilunasi 30 hari nantinya. Jadi kalau udah dibayar 75%, maka sisanya tinggal 25%. Yang ayat jurnal pertama yaitu pada saat menerima pesanan piutang pemesan saham biasa. Nah, sebesar 5.500.000 diperoleh dari 500 lembar dikalikan nilai kursnya 110 dikalikan dengan 10.000 nilai nominal. Kemudian untuk yang modal saham biasa dipesan tinggal dikalikan saja, yaitu 10.000 dikali dengan 500 lembar, sehingga diketahuilah tambahan modal di setor atau agio modal sahamnya 500.000. Kemudian jurnal yang kedua adalah untuk mencatat penerimaan uang muka. Uang mukanya itu untuk kasnya 4.125.000. Diperoleh dari kas yang di awal tadi, maaf untuk yang piutang ya. Piutang pemesan tadi 5.500.000 ini dikalikan dengan yang sudah dibayar secara tunai yaitu 75%. Pada piutang pesanan saham 4.125.000. Nah, jadi kenapa harus kas? Karena kan udah dibayar 75%. Kemudian jurnal untuk perlunasan sisa harga pesanan 25%. Berarti sisa dari perlunasannya tadi kita mengetahui kasnya sebesar 1.375.000 diperoleh dari 5.500.000 dikali sisanya tadi pada piutang pesanan saham juga di sebelah kredit sebesar 1.375.000. Kemudian yang selanjutnya jurnal untuk mencatat pengeluaran 500 lembar saham yang dipesan telah lunas. Jadi modal saham yang dipesan itu telah lunas sebesar 5 juta dan pada modal saham sebesar 5 juta. Ya tinggal dikalikan aja 500 lembar dikalikan dengan 10.000. Nah, pembatalan saham atau si pemesan gagal melunasi, maka perusahaan memiliki 4 alternatif. Alternatif yang pertama adalah uang muka dikembalikan, seluruh saham dijual ke pemesan, pemesan tidak bisa melunasi kekurangan harga yang 100 lembar. Maka saham dibatalkan dan jual kembali pada perusahaan dengan kurs yang sebesar 105%. Jadi di sini jurnal yang pertama adalah pengembalian uang muka. Pengembalian uang muka ini diperoleh dari modal saham biasa yang dipesan sebesar 1 juta, kemudian agio modalnya juga 100.000, tinggal disesuaikan aja dengan soalnya ya.
Kemudian piutang pemesannya 275.000. Nah, piutangnya ini diperoleh dari 1.100.000 tambahan modal saham biasa dengan agionya dikalikan dengan sisa dari yang belum dilunasi 25%. Kemudian kasnya ini karena udah dilunasi, ya tinggal dikalikan aja 75%-nya, yaitu sebesar Rp825.000. Kemudian jurnal yang selanjutnya yaitu penjualan kembali 100 lembar saham. Kalau yang penjualan kembali 100 lembar saham di sini kasnya itu 1.050.000 diperoleh dari 100 lembar tadi yang dijual dikalikan dengan dijual kembali kepada perusahaan dengan nilai kus 105% dikali nilai nominalnya. Kemudian modal saham biasanya di sebelah kredit. Nah, sebesar 1 juta ya tinggal dihitung dari pengembalian uang muka, yaitu 100 dikali 10.000 nilai nominal dikali 110. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya di sini agio modal saham biasa. Tinggal disesuaikan saja, tinggal dikurangin dari yang 1.050.000 dikurangi 1 juta. Artinya di sini adalah nilai harga jual lebih besar daripada nilai nominalnya. Kemudian selanjutnya adalah uang muka dipotong sebagai kerugian atas penjualan kembali saham yang gagal dipesan. Nah, untuk yang ayat jurnal modal saham biasa itu sama caranya dengan yang di awal. Kemudian menjual kembali saham 100 lembar. Nah, jadi kasnya ini 1.050.000 sama caranya tadi, hutangnya pemesannya juga Rp50.000 itu tinggal dihitung di awal, udah dihitung ya. Kemudian modal saham biasa juga 1 juta, agionya 100.000 sudah dihitung di awal. Nah, kemudian untuk yang utang pemesannya ini 775.000 diperoleh dari yang utang pemesannya dikurangi dengan 100.000 yang agionya ditambah dengan 50.000 hutang pemesannya. Nah, jadi sehingga sisa dari hutangnya itu adalah 775.000 pada kas. Kemudian uang muka tidak dikembalikan, diperlakukan sebagai tambahan modal. Nah, di sini modal saham biasa dipesan 1 juta, ini agio modalnya juga itu sama sebenarnya caranya tadi. Kemudian piutang pemesan saham biasanya 275. Nah, 275 itu diperoleh dari yang sudah dihitung sebelumnya yang sisanya 25%, kemudian yang gagal tadi 75%, ya yang 825. Nah, ya yang udah dibayar itu sebesar 75% ya. Kemudian penjualan kembali 100 lembar saham. Nah, kasnya ini 1.050.000 pada modal saham biasa dan agionya. Nah, sehingga selisih dari kas dan modal atau harga jual dengan nilai nominal yaitu Rp50.000 yang dijadikan sebagai tambahan modal di store. Kemudian dikeluarkan saham sebesar kas yang diterima dan kus sesuai dengan pesanan. Nah, di sini jumlah uang yang diterima itu kan 825. Kenapa? Karena dilunasinya itu 75% dari nilai nominalnya. Itu sudah diperhitungkan di awal ya. Jumlah harga pesanan per lembarnya kan 1.100. Kemudian jumlah lembar yang diserahkan 75 lembar. Jadi ayat jurnalnya di sini adalah modal saham yang dipesan 1 juta pada agio modal saham biasa 25.000, ya tinggal dikalikan aja yang sisa dari 75%. Kemudian modal saham biasa sebesar 750, kalikan aja dengan yang 1 juta
dikalikan dengan 75%, kemudian piutangnya 1 juta di 1.100.000 dikalikan dengan 25%. Nah, jadi penjualan kembali 25 lembar saham yang dibatalkan di sini adalah kasnya ini 262.500. Ada modal saham biasanya 250. Tinggal dikalikan aja dari yang 25% tadi. Nilai kursnya kan yang dijual kembali itu kepada perusahaan 105%. Lembar sahamnya 100, nilai nominalnya 10.000, tinggal dikalikan saja sehingga menghasilkan 262.500. Nah, kemudian untuk yang modal saham biasa di sini 250 karena sisanya tadi 25% dikalikan 1 juta. 1 juta ini sudah diperhitungkan di awal modal saham biasa yang dipesan, maka hasilnya 250 sehingga premium saham biasanya ini selisihnya 12.500. Ya, kemudian saham treasury. Ini saham treasury ini saham yang dibeli kembali dari peredaran waktu dan masuk untuk dijual lagi. Nah, akuntansi saham treasury ini dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah metode biaya atau cost. Metode biaya ini bisa dikatakan sebagai metode harga perolehan, yaitu di mana atau dicatat sebesar harga perolehan yang sudah dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah metode pari, value atau nilai nominal. Nah, dicatat sebesar nilai nominalnya. Nah, di sini ada contoh dari saham treasury. Nah, di sini pada tanggal 1 Januari 2018, nah perusahaan mengeluarkan 1.000 lembar saham biasa. Nah, dengan nilai nominal Rp10.000, kursnya 120. Nah, pada tanggal tersebut juga perusahaan menarik kembali 250 lembar sahamnya yang sudah beredar tersebut dengan nilai kurs yang sebesar yang tadi ya. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan ditariknya kembali nilai kurs sebesar 105%. Ini sebenarnya tinggal dipahami aja contohnya. Maka untuk mencatat ayat jurnal yang pertama adalah tanggal 1 Januari 2018. Nah, di sini sebesar kasnya ini 12 juta. 12 jutanya ini pada modal saham dan tambahan modal di store. Nah, modal sahamnya ini 10 juta. Nah, kita ketahui dulu nilai kasnya itu atau harga jualnya itu 12 juta. Diperoleh dari 1.000 lembar dikali nilai nominalnya dan kursnya ini 120%. Nah, kemudian untuk yang modal saham biasanya di sini 10 juta. Kalikan aja 1.000 lembar dikali dengan Rp10.000. Maka diketahuilah tambahan modal di store sebesar 2 juta, tinggal dikurangin aja. Untuk mencatat tahun 2020, maka ayat jurnalnya saham treasury-nya 2.750.000 pada kas, yaitu sebesar saham treasury-nya diperoleh dari mana? Diperoleh dari 250 lembar dikali nilai nominal dikali 110%. Kemudian mencatat ayat jurnal pada tanggal 1 Maret, yaitu kasnya sebesar 1.680 diperoleh dari 150 lembar dikali dengan 10.000. Nah, 10.000 ya, bukan 10 juta. Nah, dikalikan dengan 112%. Maka saham treasury-nya pun nilainya berbeda, yaitu 1.650 diperoleh dari 150 lembar dikali 10.000 dikali 110. Karena apa? Nilai kursnya yang membedakan antara kas dengan saham treasury-nya. Sehingga tambahan modal di store-nya itu sebesar 30.000 selisihnya. Nah, selisihnya karena apa? Karena nilai atau harga jualnya lebih besar daripada nilai nominal
saham treasury-nya yaitu 1.650.000, maka dikatakan sebagai tambahan modal di store. Kemudian pada tanggal 1 Mei. Pada tanggal 1 Mei di sini sebesar 1.050.000. Nah, 1.050.000 ini diperoleh dari 100 lembar dikalikan dengan 10.000 dikali dengan 105%. Jadi tambahan modal di store-nya sebesar 30 itu kita lihat pada tanggal 1 Maret sebelum tanggal 1 Mei ya. Kita ambil saja di situ, pindahkan, kemudian laba ditahannya sebesar 20.000 diperoleh dari 100 lembar dikali 10.000 nilai nominal dikalikan 110 nilai kursnya dikurangi dengan nilai kurs 105%, maka dikurangi 30.000 sebesar tambahan modal di store sehingga menghasilkan Rp20.000. Nah, kemudian treasury-nya ini diperoleh dari 1.100.000 dari 100 lembar dikalikan nilai nominal dikalikan dengan nilai kursnya. Nah, jadi dari contoh di atas misalkan 100 lembar yang ditarik pada tanggal 1 Januari 2020 tidak dijual lagi, yang ditetapkan pada tanggal 1 Mei 2020, maka ayat jurnalnya kita catat pada tanggal 1 Mei. Modal saham biasanya ini 1.100.000 lembar dikali 10.000 dan tambahan modal di store-nya 200.000 diperoleh dari 100 lembar dikali 10.000 dikali dari 120% di awal dikurangi dengan 100%-nya. Nah, saham treasury-nya pun ketahui 1.100.000 tinggal dikalikan saja dari jumlah lembar saham dan nilai nominal serta nilai kursnya, maka tambahan modal di store-nya juga caranya sama dengan yang di awal, yaitu tinggal dikurangin saja, kemudian dikalikan dengan jumlah lembar saham atau nilai nominalnya. Kemudian bagaimana menggunakan metode nilai nominal pada saham treasury. Nah, di sini nilai nominal itu dicatat sebesar nilai nominalnya, yaitu harga perolehan saham treasury dibandingkan dengan jumlah yang diterima pada saham mula-mula atau rata-rata diterbitkan. Yaitu contohnya sama dengan yang metode biaya atau metode harga perolehan, contohnya sama, ini lanjutan saja, bahwa kas sebesar 12 juta itu diperoleh dari jumlah lembar sahamnya dikalikan dengan 10.000 dikalikan dengan 120%. Modal saham biasanya juga tinggal kita kalikan dari jumlah lembar sahamnya dikalikan dengan nilai nominalnya sehingga diketahuilah agio saham biasa atau tambahan modal di store sebesar 2 juta. Kemudian pada tanggal 1 Januari saham treasury-nya 2.500.000 diperoleh dari 250 lembar dikalikan dengan nilai nominalnya. Agio sahamnya juga kita tinggal kalikan saja dari jumlah lembar dikali nilai nominal dikali nilai kurs dikurangi 100%. Kemudian untuk kasnya juga 2.750.000. Kemudian laba ditahannya 250. Di situ sebenarnya sudah tinggal dikalikan saja dengan nilai nominal, jumlah lembar sahamnya, nilai kursnya berapa, itu tinggal dikalikan kemudian dikurangi. Kemudian pada tanggal 1 Maret di sini, ya pada tanggal 1 Maret, nah kasnya itu 1.680.000. Nah, diperoleh dari 150 lembar dikali nilai nominal dikali 112% pada saham treasury-nya 1.500.000. Nah, 150 lembar dikali dengan 10.000. Nah, sebenarnya udah ada sih angka-angkanya ini di dalam soalnya, itu udah ada. Jadi kita tidak perlu bingung sama sekali ya. Kemudian agio sahamnya di sini tambahan modal di store 180
diperoleh dari 150 lembar dikali nilai nominalnya dikali dengan nilai kurs dikurangi dengan 100%. Nah, di sini untuk yang tanggal 1 Mei kasnya itu sebesar 1.050.000, caranya sama dengan yang di awal, tinggal sesuaikan aja berapa lembarnya, berapa nilai kursnya, kemudian saham treasury-nya pun sama, tambahan modal di store-nya juga caranya sama. Seandainya 100 lembar saham yang ditarik tersebut tidak dijual, maka ayat jurnal yang dibuat dengan metode nilai nominal adalah modal saham biasanya 1 juta pada saham treasury-nya 1 juta juga. Ini kita mencatat sebesar nilai nominalnya aja, tidak perlu mengkalikan dengan nilai kurs berapa. Kemudian yang dijual kembali berapa, tidak perlu, tapi kita hanya mengkalikan dari jumlah lembar sahamnya dikalikan dengan nilai nominal. Itulah yang dinamakan dengan metode nilai nominal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jaga kesehatan dan tetap semangat apapun kondisi seperti ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.